teman-teman, selamat sore. Terima kasih sudah datang di Ojo Chaos untuk menghadiri. Sebenarnya kita merayakan hari ulang tahun pertama berdirinya Klub Buku Ocehan Random. Biasanya kita lakukan secara Zoom, tapi kali ini kita lakukan secara offline. Sedikit sejarah kenapa kami membuat Ocehan Random. Sebenarnya pendirinya ada 3. Saya, Lita, dan satu lagi almarhum Guni. Nah, pada waktu itu karena kita sering ketemu bertiga, kita selalu ngobrolin buku. Lalu setelah itu kita bilang, yuk kita bikin yuk. Daripada cuma ngobrol bertiga, kenapa kita nggak bikin aja? Kita bikin secara Zoom. Kenapa Zoom? Saya di Tangerang Selatan, Lita di Bandung, Guni di Bekasi. Jadi begitulah akhirnya kita membuat dengan format Zoom. Ocehan Random berfokus kepada 2 tema, yaitu sejarah dan kesetaraan gender. Jadi semua buku yang kami pilih selalu berkisar di antara itu. Nah, sebagai ulang tahun kami, ini yang lucunya ya, pada waktu berdiri, diskusi buku kami adalah Rasina, tentang perbudakan yang terjadi di Banda. Tiba-tiba di ulang tahun, kok dilalah bisa tentang perbudakan yang terjadi di masa tahun abad 17 ya Mbak ya, 18. Sesuatu yang kita tidak pernah dengar. Jadi teman-teman, mari kita sambut Mbak Isna dengan bukunya di papan ini. Dan Asra sebagai moderator, saya selalu salah nih. Nama dia selalu saya ganti Esra terus, nggak tahu kenapa. Asra bin Esra. Asra bin Esra. Buku Mbak Isna ini baru-baru ini memenangkan penghargaan atau masuk dalam shortlist, bacanya Comanat Award. Jadi ini penghargaan bergengsi untuk yang diberikan untuk para penulis wanita ya Mbak, di ASEAN dan beberapa negara Asia lainnya ya. Dan mari teman-teman kita sambut dan ya saya serahkan kepada Esra. Esra. Selamat sore teman-teman. Makasih sudah hadir sore ini. Di luar panas banget ya. Jadi makasih sudah bela-belain datang menembus kemacetan dan panasnya udara Jakarta dan pinggir Jakarta Selatan. Kita satu kilometer lagi udah Depok nih. Udah hampir Jakarta coret. Perkenalkan nama saya Asra, saya dari Kios Ojo Chaos. Kami sebuah toko buku juga sebuah ruang untuk mengadakan acara musik, buat diskusi buku, pundangan film. Jadi kalau teman-teman ada ide atau ingin membuat acara, silakan hubungi salah satu dari kami. Juga ada Mbak Isna. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber hari ini. Buku novel pertama Mbak Isna ya, Pantang Kiri. Dan tadi saya dapat brief dari Mbak Lita, katanya kurang lebih yang saya artikan adalah saya nggak perlu banyak ngomong, biarkan penonton yang ngomong. Enak juga nih jadinya, jadi moderator. Tes. Ya udah. Jadi kemarin buku ini udah lama ada di Kios Ojo Chaos. Tapi saya nggak pernah sampai tahun lalu kalau ternyata ada versi bahasa Inggrisnya, si Ancient Mountain. Terus saya karena acara hari ini, akhirnya saya baca bukunya, baru minggu lalu saya ambil, dan saya nggak menyangka ternyata cerita tentang perbudakan orang Indonesia dibawa ke Afrika Selatan. Yang saya tahu selama ini ke Suriname ya. Jadi saya nggak pernah tahu soal ke Afrika Selatan. Dan memang benar seperti Mbak Ista pernah bilang kalau memang nggak banyak orang Indonesia tahu tentang perbudakan di orang Indonesia dibawa sebagai budak ke Afrika Selatan. Dan juga hal itu yang Mbak Isna juga tahu secara tidak sengaja ketika ada konferensi di mana Zambia ya. Jadi jalan-jalan akhirnya ke Cape Town ya. Jadi namanya Cape Malay, walaupun sebenarnya artinya itu orang-orang budak yang beragama Islam sebenarnya ya. Bukan berarti dia suku Malay semua, enggak gitu. Mungkin
seperti briefingnya Mbak Lita, saya mau nanya dulu kali ya ke yang hadir. Kita nggak usah banyak ngomong, Mbak. Jadi minum aja Coba gitu. aja. Boleh angkat tangan yang sudah baca bukunya? Lumayan banyak. Itu ya. Oke. Nah, jadi mungkin jadi yang angkat tangan mungkin jadi hari keberuntungan atau tiap keberuntungan. Saya mau nanya kesan-kesannya tentang buku Sapaan Sang Giri, boleh pertama siapa kesan? Maju ke depan, boleh pakai mic biar kerekam. Terekam tidak pernah mati. Kesan. Coba ya. Pakai di sini nggak apa-apa, Pak. Provokator. Boleh. Provokator baca buku ini dalam 1 hari. Provokator soalnya tidak bisa berhenti. Dan saya menangis. Ini jarang saya menangis membaca buku. Tetapi membaca buku ini saya terenyuh sekali. Saya membayangkan Wulan begitu kangennya dan penderitaan Wulan sebagai budak ya. Dan setiap kali dia minta tanya ke ayahnya penderitaan dia itu buat saya luar biasa. Dan ada beberapa bagian yang saya tandai di buku ini. Dan yang membuat saya terkesan adalah halaman terakhir yang salah satunya ya, puisi yang ditulis. Tapi itu cerita tentang Wulan. Tapi yang membuat saya juga kagum adalah buku ini bisa memadukan antara puisi dan kisah dan cerita atau kisah yang ditulis itu seperti satu bagian yang tidak terpisahkan. Saya bukan penggemar puisi terus terang. Tapi ketika saya membaca buku ini, saya merasa kalau tidak ada puisi, rasanya Sapaan Sang Giri menjadi kering. Itu saja. Terima kasih. Provokator. Oke, provokator kedua, silakan. Yang udah baca tadi nggak apa-apa? Kita membaca. Iya, waktu itu baca buku ini karena dipilih sama klub baca kita Kutu Buku. Dimana Mbak Isa ini jadi tamunya mungkin di tahun pertama, tahun 2020. Pas pandemi. Habis waktu pandemi. Terbitan pertama. Ya, ombak. Terbitan Ombak. pertama. Iya, Jadi ombak. susah banget nyarinya. Ini nih. Wah, dijual mahal tuh. Makanya, jangan dong, ini udah 2 kali ditandatangani ada nama aku lagi. Nah, kita terus terang nelongso bacanya dan kagum banget sama Mbak Isna, gila deh, jalan-jalan ke suatu tempat tiba-tiba jadi buku. Dan terus akhirnya kita tuh kutu buku ketemu sebulan sekali, dan sampai sekarang udah yang pertemuan ke-68 ya, udah 5 tahun. Dan waktu itu kita sama Mbak Isna menangis bersama di Zoom. Ya kan selalu ketemunya di Zoom gitu. Nggak tahu siapa yang bertanggung jawab nih nanya yang sedih-sedih jadi nangis deh. Nah itu kesan-kesannya, dan kita kagum banget, paling kagum tuh sama tembang-tembangnya itu loh. Mungkin bisa tuh Mbak Isna bisa manggil orang yang terus menyanyikan si tembang itu, bisa nembang. Deska Ada di ya? Merauke. Oh, oke. Bisa ya Mbak Isna? Wow. Wah, nanti jadi ada Spotify-nya gitu loh Mbak. Ada playlistnya yang mengiringi gitu. Karena kan ini kekinian ya, maksudnya si Dilestari juga selalu bikin playlist, bukan dia ngarang, tapi pokoknya playlist yang mengiringi si buku ini. Gitu. Terlalu canggih untuk aku. Nah, nggak usah. Biar orang lain aja yang bikinin. Anaknya. Ini dibantuin sama ini Ojok Keos. Gitu. Oke. Satu lagi kali Mbak ya. Yang anak muda. Adlia. Apa kesannya aja baca bukunya? Jadi aku kebetulan bacanya bahasa Inggris sebenarnya. Terus pertama kali baca itu awal nggak tahu apa-apa tentang buku ini. Jadi kayak langsung baca aja. Terus ternyata ini tentang perbudakan orang-orang di Cape Town ya kayaknya. Nah, jujur aku bacanya nggak 1 hari, aku slow reader banget. Jadi Jangan baca karena ini terlalu. aku bacanya cukup lama karena aku stop di tengah. Menurut aku pembahasannya berat dan
aku kasihan banget sama bulan di tengah-tengah, sedih banget pokoknya. Jadi aku kayak aduh aku kayak nggak bisa baca nih. Terus tapi akhirnya nyelesain, dan menurut aku ini bukunya penting banget, apalagi topiknya ini tuh jarang banget aku ngeliat di buku-buku historical fiction kayak gini. Eh, Mungkin kesampit aja ya, nggak tahu mau apa lagi. Keren. Oke, makasih. Terima kasih kesan-kesannya. Ya udah satu orang laki-laki. Siapa yang baca tadi? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, saya deh sebagai mewakili. Jadi saya baca kesan saya itu jadi ada banyak hal yang saya kesan karena saya sekarang saya sudah punya anak. Jadi ketika baca tentang proses punya anak itu yang anak yang si Abi, nanti teman-teman bisa baca. Terus saya nangis. Terus ketika dia kan Abi itu akhirnya waktu udah lahir karena anak yang bukan diinginkan sebenarnya, tapi kasihan anaknya tuh pendiam, mungkin dia ngerasa dia nggak diinginkan sama ibunya karena nggak mau deket-deket dulu gitu, tapi terus dibawa jadi budak tuh saya sedih juga. Terus sama saya waktu dulu banget penggemar berat ini Senopati Pamungkas. Ada yang nggak tahu sini ya? Jadi saya dulu setiap tahun sekali pasti baca buku itu ulang dari buku pertama sampai habis, tahun sekali, setiap tahun saya baca itu selama 15 tahun. Dan kenapa saya suka saya ulang-ulang? Karena saya sangat tertarik dengan budaya Jawa. Saya bukan orang Jawa. Saya suka bagaimana Arswendo itu menggambarkan kebudayaan Jawa yang ternyata penuh filosofi. Kayak dia soal bagaimana dari Buddha apa yang dia dijadikan jurus-jurus silat. Itu menarik banget. Nah, itu saya dapat dari baca buku ini karena banyak filsafat-filsafat Jawa yang mengingatkan saya lagi ke bukunya Senopati Pamungkas Arswendo Atmowiloto. Itu sih yang saya ingat banget waktu baca buku ini. Jadi makasih Mbak Isna dan nulis sebuah novel yang sangat eh, indah sekali, seperti ada prosa dan puisinya, dan juga membuat kita sedikit banyak tahu tentang bagaimana Indonesia nanti orang-orang Indonesia dibawa ke sebuah benua jauh di sana di Afrika, di kota Cape Town menjadi budak, dan sekarang anak-anak turunannya menjadi warga negara Afrika Selatan dan masih memegang teguh adat istiadatnya, adat budaya Jawa atau Makassar atau Bali gitu. Nah, saya mungkin buat pembuka diskusi ini mungkin banyak yang belum ada yang belum tahu juga. Mungkin bisa cerita singkat Mbak Isna, latar belakang kenapa Mbak Isna tertarik untuk nulis tentang cerita budak Indonesia yang dibawa ke Afrika Selatan. Terima kasih Mas Asra. Terima kasih pada Ocean Random ngundang sore-sore ngobrol sini. Jadi sebetulnya saya ngerasa apa ya, tergugah kali ya istilahnya ya. Jadi begitu saya ke Cape Town, seperti tadi Asra bilang kan kebetulan, jadi itu pesawat dari Zambia untuk kembali ke Asia itu harus lewat Cape Town, dan di situ saya nggak ada planning apa-apa, cuma mau diajak teman untuk kita makan enak, minum enak, apa segala macam, nggak lihat pemandangan segala macam. Tapi di museum pertama yang kita datengin di hari pertama itu, saya kayak disentil gitu. Jadi tuh di panel-panel di museum ini di satu perkebunan anggur. Karena emang ceritanya kita mau minum anggur tuh keliling Afrika Selatan, kayak sekeliling kita. Itu ada panel-panel asal muasal budak yang kerja di perkebunan itu. 1700, 1, 2, 3, ada berapa panel. Ada namanya, dan satu kolom nama, satu kolom asal, satu kolom usia, satu kolom harga dan pemilik sebelumnya. Dan saya lihat
itu tuh ada Jawa, ada Makassar, ada Bali, ada em, Tidore, dan juga ada eh, eh, kota-kota pelabuhan sepanjang Samudra Hindia. Jadi itu kapal kapal Belanda kemana dia mampir itu kayaknya kalau ada budak yang bisa dibeli dia diangkut gitu. Jadi ya kayak benar-benar kayak komoditi gitu lah. Em, tapi juga yang bikin nyesek adalah nama-namanya bukan nama-nama asli. Jadi yang dari Jawa em, tulisannya namanya SCIPIO. Ya, mungkin kalau kita itu Suprio mungkin ya namanya ya. Tapi itu pakai ejaan yang em, bisa dimengerti atau bisa diejak oleh si orang Belanda kan. Orang Makassar namanya Titus, orang Bali namanya Menggo. Made kali ya, cuman itu jadi itu benar-benar nama-nama diganti. Dan itu kan terjadi juga di perbudakan dari Afrika ke benua Amerika. Itu kan semua diganti namanya juga karena mereka nggak bisa ucap nama itu, dibikin lebih sederhana. Malah ada satu fase kalau nggak salah, kalau kamu datang Januari, nama kamu Januari itu, jadi bulan. Jadi benar-benar itu suatu apa ya, penghilangan identitas diri kan ya. Em, Kemudian usia, emang banyak kan 20, ada yang belasan, ada 30, tapi ada yang 8 tahun laki-laki. Jadi ini aku nggak mau nangis lagi ya. Gitu. Em, tapi itu tuh benar-benar bikin, aduh, kok kita nggak tahu sejarah ini. Itu yang paling bikin aku apa ya, kayak ditempeleng gitu lah. Jadi anyway, terus ya kita udah hari terakhir ke sana, em, eh, si teman saya ini bikin janji tur daerah yang namanya Bokap itu yang ada di sini juga. Daerah itu memang tempat di mana si budak-budak em, yang kerja untuk majikan yang tinggal di Cape Town itu tinggal agak di bukit gitu, tapi sekarang jadi terkenal karena rumah-rumah di situ tuh rumah-rumah yang ininya apa cuman kotak gitu, nggak pakai atap, ininya datar, eh, eh, apa atasnya datar dan catnya warna-warni. Jadi itu jadi daerah yang untuk turisme Afrika Selatan itu tuh luar biasa laku. Em, jadi kita keliling, yang menjadi hostnya, yang menjadi tour guide-nya itu adalah seorang perempuan yang dikenal memperkenalkan masakan Cape Malay yang kebanyakan kare kayak gitu-gitu. Sebenarnya agak lebih banyak ke India sih menurut saya ya. Jadi karena ada kayak roti atau paratha. Em, tapi ada juga nasi kuning. Jadi kayak udah benar-benar percampuran seperti halnya mereka sendiri apa darah mereka sendiri. Tapi dia cerita macam-macam. Oh, enggak, sorry. Dia bilang satu nenek saya orang Jawa, satu nenek saya orang Yemen, katanya. Jadi em, apa? Dia sangat merasa mengidentifikasikan diri sebagai orang Jawa, turunan Jawa. Udah kita keliling-keliling, kita ke makam, makam yang ada di atas bukit, dari Bokap agak naik sedikit. Itu di pintu gerbangnya nama nama makamnya adalah Tanah Baru Cemetery. Pakai itu Tanah Baru. Jadi bahasa Melayu. Jadi itu enggak bahasa Melayu di tengah di ujung Afrika. Ini benar-benar ini bukan bukan apa? Bukan sejarah yang sepele gitulah ya. Jadi saya lihat makam-makam di situ, makam Pangeran Tidore yang namanya ya kemudian dikenal dengan nama Tuan Guru, dia yang mendirikan masjid pertama di Afrika Selatan dan madrasah pertama, sekolah pertama. Kemudian kita makan siang di rumahnya.
Tapi akhirnya sampai sore kita ngobrol. Dia nanya segala macam hal mengenai Indonesia itu apa, kayak apa sih kalian dijajah eh, sampai kapan, terus orang Jawa itu kayak apa. Pokoknya banyak sekali pertanyaan. Apa yang terjadi di Jawa sampai nenek moyang saya dibawa ke sini dan nggak bisa pulang? Itu pertanyaannya. Terus anaknya datang, cucunya datang, sahabatnya datang, berewokan nih kayak 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 Mas Asra gitu. Terus saya pikir, oh ini mungkin turunan India gitu kali ya, Bangladesh atau India gitu. Saya tanya, "Em, kamu tahu keluarga kamu dari mana? Jawa. Langsung jawab, nggak pakai mikir, nggak bilang kira-kira, itu Jawa. Gitu. Jadi eh, apapun mereka, bahwa mereka sudah bercampur dengan segala macam suku bangsa, tapi bahwa mereka menyebut diri mereka adalah Jawa, buat saya itu wow, oke, ini saya mesti belajar sesuatu nih, saya mesti pelajarin ini. Jadi kebetulan tuh yang hari kedua setelah kita ke museum itu kan saya udah sempat beli beberapa buku yang menceritakan atau buku-buku sejarawan ya, buku akademis. Yang biasanya kalau ke toko buku saya nggak terlalu cari ke situ, tapi tentang perbudakan di Afrika Selatan, di Cape Town, sekitar Cape Town. Ada dua yang saya beli, sama novel satu atau dua. Jadi terus di pesawat saya mikir, ini saya mesti ngapain ya dengan semua informasi ini? Kayak 4 hari saya di sana tuh kayak di apa kasih informasi-informasi seperti ini, dan saya ngerasa nggak benar kalau saya hanya pulang terus oh itu perjalanan yang menarik gitu terus sudah go on with my life gitu, rasanya itu nggak benar. Em, jadi ya akhirnya terus kepikiran ya udah dari muda ada pikiran nulis novel, mungkin ini yang saya mesti tulis gitu. Jadi gitu agak nekat sedikit. Yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Ombak tahun berapa, Pak? 2020. 2020. Terus baru Kabar Media 2024 ya. 2022 yang bahasa 2022 Inggris. bahasa Inggris. Kemudian Kabar Media beli yang ngambil yang ini dari Ombak yang bahasa Indonesia. Jadi seperti Mbak Isna bilang tadi, nama mereka tuh di buku, kalau udah baca buku nanti disebutkan di awal-awal bagaimana di bos Belanda itu manggil seenaknya aja, misalnya nama Wulan jadi Lana, misalnya Parto jadi Petrus. Ya, jadi ada dua tokoh utama di sini, Parto bapaknya, terus anaknya Wulan. Jadi singkat cerita si Parto ini setuju untuk nyari kerjaan, dibawa ke suatu tempat karena dia punya utang besar, sawahnya nggak inilah utangnya, utang dari adiknya ya masalahnya. Bukan utang karena banjir. Karena banjir ya, Ya, gagal panen. gagal panen betul. Jadi dia mereka berdua pergi ke Afrika Selatan, dipakai terdampar di Afrika Selatan di Cape Town. Kenapa? Karena di saat itu Cape Town itu jadi tempat persinggahan buat orang Belanda sebelum mereka sampai ke Belanda, biar mereka kayak recharge kali Mbak ya. Jadi kasih makanan yang enak, yang sehat gitu. Jadi dan alamnya bagus gitu ya. Jadi mereka tidak di Cape Town dulu sebagai transit, dan juga yang saya dapat dari buku ini bagaimana penyesalan Parto sebagai bapak ngajakin anaknya si Wulan, karena dia banyak menerima karena masih umur masih 9 tahun, walaupun ketika ditanya sama bos Belandanya waktu mau naik kapal, ditanya umur berapa, dibilang 10 tahun biar lolos ikut gitu. Padahal umur masih 9, dan banyak mengalami uh, kemalangan kali ya kalau si Wulan ini gitu. Yang satu kisah besar nanti agak dari spoiler, tapi baca aja ya. Nah, saya juga tertarik semalam juga tentang bagaimana mereka tanpa dia bilang kamu orang apa, nah, saya orang Jawa gitu. Jadi banyak juga bahasa yang saya sempat nonton wawancara, aduh lupa saya podcast apa, jadi apa di suatu berita gitu, channel berita, banyak bahasa Indonesia Jawa ini pasti dipakai atau diganti agak, misalnya keramat apa Mbak artinya?
Keramat itu kuburan ya. Keramat mereka pakai sebagai kuburan, Kuburan. tapi untuk orang-orang yang disucikan gitu loh. Maksudnya yang dianggap berjasa. Terus pisang ke pisang, apalagi ya, puasa juga puasa ya. Iya, puasa, buka puasa atas bawah Terus ini terima kasih dari terima kasih. terima kasih. Oh, Ya, kasih. penulisannya agak beda, ucapannya sedikit beda, tapi intinya sama. Tapi bahasa Melayu itu dari orang-orang yang saya temui itu yang umurannya 60-an, 70-an gitu, mereka bilang nenek kakek kita masih bicara bahasa Melayu. Dan kalau menurut buku akademis itu tahun 95-an, 1950-an, bahasa Melayu itu masih bisa didengar di sekitar Bokap itu. Jadi tapi yang generasi sekarang hanya tahu kata-kata tertentu yang emang masih digunakan sepotong-sepotong, karena sebetulnya ya ada sejarahnya juga bahwa bahasa Melayu itu ada yang menjadi bagian dari bahasa Afrikaans, yaitu bahasa yang dasarnya adalah bahasa Belanda, tapi karena berkembangnya di dapur rumah tangga dicampur sama bahasa-bahasa Melayu atau bahasa daerah lain yang karena yang pekerja di situ di dapur di rumah tangga itu adalah budak dari negara-negara itu. India, South India ya, South Asia, Asia. Asia. Oke, juga yang menarik menurut saya, bagi saya ini menarik usaha sendiri adalah kita belajar dari awal sampai belakang tuh tentang orang-orang penting keraton atau sultan dari kerajaan-kerajaan lain yang ternyata banyak ditawan ya, istilahnya diusir karena takut karena mereka melawan company POC dan takut pengaruhnya berpengaruh untuk rakyatnya, akhirnya disuruh dipaksa pindah ya. Ada sultan, ada bangsawan Jawa, ada sultan dari Makassar, Tidore gitu. Jadi, nah yang menarik Mbak, kan Mbak sama sekali tidak banyak tahu soal perbudakan di Afrika Selatan itu butuh berapa lama untuk akhirnya membuat yakin untuk saya harus nulis. Akhirnya saya bisa nulis novel ini. Terus apakah Mbak akhirnya juga bolak-balik ke Afrika Selatan untuk mendapatkan informasi lebih banyak? Oke, jadi itu kan pertama kali kunjungan saya yang hampir 4 hari itu tuh 2015, sekitar bulan Oktoberan, akhir Oktober gitu. 2016 saya mulai baca-baca sedikit-sedikit. 2017 sudah mulai memetakan ini kurun waktunya kapan, tokoh-tokohnya kira-kira siapa aja, apa yang terjadi, udah mulai nulis sedikit, tapi masih ada detail-detail yang kurang. Jadi akhirnya 2017 akhir saya ke sana lagi, dan sebetulnya saya janjiin sama Zaini yang jadi tour guide saya itu, karena dia banyak pertanyaan, saya bilang saya usahakan saya kembali, saya nanti ceritain. Jadi saya ke sana bawa presentasi 20 menit, minta dia untuk atur pertemuan kayak begini, teman-temannya lah, saudara-saudara, terserah. Jadi saya kasih presentasi di sekitar 40-an orang gitu. Tapi yang datang salah satunya itu adalah masih keturunan Tuan Guru dan masih berhubungan dengan Raja Tidore yang sekarang tuh. Dan juga seorang istilahnya ahli arsip dan ahli genealogi, orang turunan kita juga yang namanya Muhammad Kamedin. Kalau ditanya kamu tahu nggak asal keluargamu, katanya mungkin sekitar Aceh, Sumatera, tapi dia nggak tahu karena nggak ada cara untuk memastikan. Tapi jadi melenceng nih. Jadi pertanyaannya sampai kapan akhirnya Mbak yakin untuk okay. ini udah jadi nih setelah mendapatkan riset gitu? Oke, jadi
waktu terus pulang terus pikir ya udah saya mesti nulis sesuatu gitu atau bukan. Ah, sempat saya bilang mau nulis, tapi saya pikir kalau nulis hanya cuman artikel sehari hilang, orang nggak baca artikel lagi zaman sekarang gitu kan. Em, jadi saya akan coba tulis buku novel. Hmm, dan sebetulnya intinya adalah untuk menghubungkan. Jadi orang Indonesia bisa tahu tentang mereka, mereka bisa tahu tentang eh, Indonesia. Paling nggak Jawa lah, sebagian dari Jawa. Jadi 2017 kan saya ke sana lagi, saya selesaiin 2018 naskahnya, 2019 mulai nyari-nyari penerbit itu bukan pekerjaan yang gampang, rupanya lebih menyenangkan nulis daripada cari penerbit. Em, eh, dan akhirnya dia dengan ombak karena kenalan, walaupun mereka penerbit yang kebanyakan buku-bukunya adalah buku-buku untuk perguruan tinggi ya, tapi mereka mau jadi cuman kita janjian saya bantu promosiin gitu-gitulah karena mereka juga terbatas, mereka nggak masukin toko buku, hanya semua lewat online. Jadi emang awal-awal ya kalau beli itu mesti WA ke Jogja, nanti dikirim dari Jogja gitulah. Eh, Ngomong-ngomong soal promosi, ini 1-2 hari terakhir ada percakapan menarik di X tentang bagaimana penulis harus bisa mempromosikan diri mereka. Jadi kayak itu cerita lain sih, cuma tadi saya jadi ingat gara-gara 1 hari ini terakhir ada soal perdebatan sedikit bagaimana seharusnya penulis tuh nggak perlu mempromosikan dirinya, cukup nulis aja, kerja itu kerjaan promosi kerjaan orang lain gitu. Anyway, oh ya bang, berarti yang baca buku baru berapa orang ya? Jadi saya mau ngasih udah ada berapa orang? Saya mau ngasih sedikit juga lupa biar yang belum baca buku tahu. Jadi buku ini adalah diceritakan dari point of view 3 orang ya, dari Wulan anaknya, terus dari bapaknya Parto, sama dari kakeknya atau bapak ayahnya Parto yaitu uh, Wage, sorry, Wage. Jadi 3 point of view itu. Terus ada banyak puisi-puisi dan juga tembang-tembang yang diambil dari kitab-kitab kuno, Mbak ya, benar nggak? Tembang-tembangnya. Nanti ada catatan kaki di halaman belakang tembang-tembang apa aja yang diambil dari kitab-kitab apa aja. Dan juga tadi saya sempat ngomong sedikit sama Mbak Gita. Saya mau nanya juga nih ke Mbak Isna. Kan ada 3 point of view, tapi satu point of view itu nggak menurut saya kenapa nggak ditampilkan, yaitu adalah Abi. Abi anak yang saya di awal bilang anak yang tidak diinginkan oleh Wulan. Jadi adanya hanya epilog di akhir cerita. Ada alasan tertentu kah Mbak? Atau hanya 3 itu cukup buat Mbak Isna untuk menceritakan kisah sapaan sang diri ini? Em, mungkin sederhana aja, itu 200 sekian halaman kan. Saya udah ngerasa ini reviewnya aja setengah mati gitu. Kan itu kan berapa berapa draft kan. Cuman ya tambahan Abi di epilog itu juga muncul em, tiba-tiba udah selesai dengan Parto yang terakhir, terus kok ada endingnya kok kurang greget gitu, kurang sesuatu. Jadi makanya saya nambahin yang Abi itu. Ada yang tanya, kenapa nggak bikin sequel tentang Abi? Karena itu akan menarik. Spin off saya. Ya, spin off. Kayak itu, seri TV. Sitcom. Sitcom. Cuman saya merasa gini, kalau yang lahir di situ, itu mereka yang harus cerita. Jadi harusnya kita yang baca tulisan-tulisan orang Afrika Selatan. Ada beberapa turunan Cape Malay yang menulis novel, dan dalam mungkin 2 tahun terakhir ini banyak sekali buku-buku yang keluar dari komunitas Cape Malay. Bukan, mungkin kalau novel nggak banyak ya, tapi ada yang cerita tentang keluarga, ada yang resep-resep masakan, eh, ada kayaknya ada satu orang yang bikin buku atau mau bikin buku
menceritakan perjalanan dia mencari nenek moyangnya ke Indonesia. Jadi ini memang kayaknya ada generasi di di sekitar Cape Town itu tuh yang memang lagi mencari akar budaya mereka. Jadi mungkin Mbak Isna pernah ketemu turunan di Cape Malay yang pernah di Indonesia nggak? Atau Saya pernah, tapi oke. Jadi kunjungan kedua ada satu orang yang saya daftar ke turnya dia, keramat tur istilahnya. Jadi itu tur ke makam-makam, mungkin kalau di sini makamnya wali-wali gitu. Tapi itu makam-makam Islam yang dirawat dengan baik dan ada cerita-ceritanya semuanya. Namanya Latifah Hussein. Dia pernah ke sini karena waktu itu kayaknya ada pertukaran apa semacam apa, jadi tour guide dari sana dikirim ke sini untuk lihat-lihat. Dan dia senang sekali, dia senang banget. Tapi yang lebih buat saya mengharukan adalah di satu museum keluarga. Jadi ini bayangin, ini daerah sekitar Cape Town ini kan adalah daerah yang dominan orang kulit putih yang berada. Orang kulit hitam itu biasanya pekerja kasar, tinggalnya juga di daerah-daerah kumuh. Kalau orang Cape Malay ini lumayan lah punya rumah yang udah turun-temurun, tapi nggak mewah. Mereka hidup juga masih pekerjaan yang apa ya istilahnya ya, bukan pekerja kasar tapi tengah-tengah lah gitu ya. Nah, di museum itu ada satu ruangan itu yang ada orang-orang boleh bebas nempel-nempelin cerita mereka. Jadi ada satu yang dipasang itu 3 lembar tulisan ketikan yang sudah dilaminating, dan saya baca itu, saya foto dan baca. Ini orang yang setelah apartheid selesai 94 itu, nggak tahu gimana, kayaknya dia terkait perguruan tinggi, dia dapat kesempatan ke Indonesia beberapa bulan kelihatannya, tapi dia punya niat untuk mencari asal muasal nenek moyangnya dia, walaupun dia nggak tahu persis. Dia diceritain di situ, dia ke daerah sini nggak ketemu apa-apa, ke daerah mana nggak ketemu apa-apa, sampai minggu terakhir dia udah seminggu terakhir dia ada di Indonesia dan udah mesti pulang, dia udah putus asa. Ya udah, saya nggak nemu ini daerah asal usul keluarga saya. Tapi tau-taunya dia mimpi. Dalam mimpi itu ada nama desa dan nama pulau yang dia mesti datengin. Jadi dia carilah, itu katanya di Sumbawa. Jadi dia cari daerah kayaknya desa di Sumbawa. Dan begitu dia sampai di desa itu, diketemukan dengan kepala desa atau kepala adat, dan dia bilang dia ini siapa, itu langsung disambut sebagai keluarga gitu. Jadi kayak, oh kita tahu kamu tuh siapa gitu. Bayangin orang yang udah iya mencari-cari dan dia pribadi, dia udah mencari kemana-mana, akhirnya bisa, ya ini ocehan random gitu kan ya. Maksudnya bisa nemuin asal dari keluarganya, dan begitu ketemu disambut, itu kan luar biasa gitu. Dan kenapa itu terputus, kenapa mereka tuh rata-rata nggak tahu mereka dari mana asalnya, adalah karena catatan-catatan yang dimiliki di arsipnya sana tuh, Cape Town tuh katanya termasuk bagus. Saya nggak berani masuk sih karena nggak bisa bahasa Belanda juga, tapi takut terlalu banyak informasi. Tapi arsip-arsip itu adalah arsip yang dicatat, ditulis, didokumentasi, dan disimpan oleh pemilik budak.
Jadi hanya seperlunya aja informasi. Ya nama kan nama ngaco. Asal adalah ternyata adalah pelabuhan di mana mereka diambil. Jadi yang Batavia belum tentu dia orang Betawi, belum tentu dia orang Jawa, tapi dia diambil dari Sunda Kelapa mungkin. Yang di Makassar mungkin juga ada orang-orang dari Indonesia Timur, dari Maluku, dari mana gitu, yang kita nggak tahu. Malah ada kemudian ada satu, jadi buku udah keluar, ada satu orang dari Cape Town turunan Chinese yang bilang dia yang mau melacak orang Cina yang dibawa dari Batavia ke sana. Jadi ternyata nih orang yang diambil dari Batavia bukan orang yang memang dianggap budak aja, tapi orang yang di penjara itu tuh dianggap bisa aja diangkut disuruh kerja di mana gitu. Jadi udah hilang catatan apapun mengenai asal usul. Kalau misalnya Suriname, kalau nggak salah kan mereka datang satu keluarga atau malah satu desa. Mereka boyong itu semua gamelan, tembang-tembang mereka bahasa Jawa mereka masih fasih. Jadi mereka identitas Jawanya masih kuat dan kayaknya masih tahu daerah mana di Jawa asal mereka. Karena kemarin tahun lalu itu saya dapat undangan untuk gara-gara buku ini ikut simposium di Utrecht di Belanda, negeri Belanda. Yang setelah panel itu yang datang ke saya adalah orang Suriname turunan Jawa yang sudah menetap di Belanda. Ada 2 orang yang bilang saya udah punya buku ibu karena ibu saya sudah pulang ke Jawa dan bawa ini ke dia. Jadi itu buat saya itu wow. Jadi sampai orang-orang dari Suriname pun juga merasa ini dekat dengan mereka. Walaupun kan ini kan kalau saya pikir kan apalagi penceritaan mengenai alam segala macam itu kan khas sekali Afrika Selatan gitu. Dan kasus Suriname kan hampir 100 tahun kemudian kan 1800-an. Ini 1700-an. Jadi tapi mungkin segala emosi yang dirasakan itu sama mungkin. Jadi ya buat saya apa ya kaget juga ya bahwa di Suriname itu ternyata di Belanda itu ternyata banyak turunan Suriname yang sedang mencari. Menarik sekali bagaimana eh, apa kita tersebar-sebar karena pemaksaan, tapi akhirnya membawa banyak cerita baru ya, karena ya kita selalu ingin mencari tahu asal usul kita, identitas kita. Kayak saya juga baru tahu setelah keluarga orang tua saya meninggal, saya baru tahu nenek moyang saya orang Yaman ya. Terus pindah ke Aceh, gue mendirikan pesantren. Itu baru tahu juga. Jadi eh, apa? Arab. Ale enggak, Ale beda. Ale Gujarat ya. Ale Gujarat. Ale Saleh Hussein. Em, jadi oke, mungkin setelah mendengar cerita menarik dari latar belakang dan sedikit buku Sahabat Tanggiri, mungkin ada yang mau beri komentar atau bertanya juga apapun itu, mungkin dari Zoom juga silakan. Nanti bisa dibacain ya dari Zoom. Dari sini dulu kali ada yang mau komentar, tanya apapun. Yang belakang. Yang belakang. Bang Logo mungkin mau nanya. Oh, silakan Bang Logo. Lepas Bang Logo. Biar kerekam ke audio. Rekam tak pernah mati kata Jimmy Azam. Dan satu ini. Yang pertama selamat untuk Ipin dan Pecan Random dan menarik kegiatannya merulang terus tahun kedua, ketiga, keempat terus. Terima kasih Logo. Terus kedua sekali lagi walaupun udah berapa kali saya sekali lagi mendatangkan sahabat saya Isla, dia teman saya dari SMP dan dari dulu saya nggak tahu bahwa dia rasanya nggak pernah lulus ya berapa gitu SMP SMA kan, terus kerja juga di bidang lingkungan, di bayangan bikin laporan apa gitu kan, terus tiba-tiba 2020 ngirim buku gitu.
Yo gitu kan, apa, wah gitu langsung baca, dan ternyata juga saya bilang, Isna ini gila, kamu karya pertama kamu seperti ini gimana nanti gitu kan. Begitu lagi, tapi jelas sama gitu. Dan yang menarik lagi, terjemahan ilustrasi juga kan berarti kan, itu ini gitu. Jadi kan biasanya orang terjemahan ya si buku si A diterjemahkan oleh B, ini istilah sendiri. Jadi bayangan saya bahwa pasti akan punya nilai yang bukan berbeda dalam cerita, pasti sama, tapi pasti akan nilai yang berbeda bagi pembacanya, yang dalam bahasa Indonesia maupun yang dalam bahasa Inggris gitu ya. Jelas buku ini bagus sekali, ya, tadi tidak hanya sekedar berlatar sejarah, tapi banyak banyak sisi kemanusiaan, banyak segala macam gitu. Nah, bayangin dalam dua bahasa, tapi yang ditulis oleh orang yang sama gitu. Pasti kan imajinasinya, kalau saya yakin di sana pasti juga punya, pada saat menerjemahkannya juga punya apa? Punya imajinasi bagi yang lain. Saya sekali lagi saya cuma bilang, Isna selamat, mudah-mudahan buku ini bisa menjadi cambuk untuk novel-novel berikutnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Malgo. Boleh nanggapin Baik. logo. Aku mencoba untuk nggak terharu karena SMP mana? logo masuk SMP kelas 2. Bapaknya terus ada setengah orang yang saat itu masih ditahan. Jadi sosok yang sangat inspiratif untuk sastra Indonesia. Dan ya saya udah tahu lah, saya beli buku-buku Bapak untuk puisi-puisi Bapak. Tapi mungkin yang saya mau tambahin untuk logo adalah ternyata nggak terlambat nulis di usia 50-an. Jadi aku beneran dorong logo untuk juga berkarya, dan kita sama-sama dorong logo ditunggu. Yang mulai dari Zoom yang Rika. Deska. Halo Mbak Isna, Mas, apa kabar? Ternyata tadi dipakai bisa. Oke. Apakah suara terdengar? Bisakah untuk ini satu dua? Oke. Iya, sebentar, saya mau cerita dulu. Mbak Deska ini saya ketemu di Bangkok. Pas ada kita diundang untuk meluncurkan buku di Bangkok. Terus nggak tahu, udah tanya jawab ya. Terus ada yang nanyain soal apa gitu. Terus saya ceritain mengenai tembang-tembang Jawa, gimana pentingnya itu dalam kebudayaan kita, dalam masa kecil segala macam. Toto Deska nembang. Oh ya? Itu orang-orang yang hadir tuh kan orang-orang dari mana-mana gitu. Maksudnya bukan orang Indonesia. Tapi tiba-tiba ada yang nembang gitu. Aduh. Nembang nih Mbak Deska. Iya. Oke, terima kasih. Mbak Isna, selamat ya. Keren banget, keren banget. Teman-teman, salam kenal. Saya Deska, dari orang Jogja, orang Jawa yang sekarang merantau di Merauke. Di Merauke ketemunya juga orang Jawa. Jujur, ketika kita ini baca buku ini ya, satu, mungkin saya relate sekali dengan buku ini karena satu, saya orang Jawa. Tapi feel-nya itu beda. Ketika saya orang Jawa membaca di tanah saya, yaitu di Jawa, sama saya orang Jawa yang membaca di Paran atau di rantau gitu loh. Ketika saya baca bukunya Mbak Isna, pas saya di Thailand, merantau di Thailand dan merantau di Merauke, itu tuh feel-nya itu kayak, ya ampun, aku pengen mulai. Sama seperti Mulan yang selalu bilang, aku pengen mulai, aku ingin pulang, aku ingin pulang, aku ingin pulang. Nah, sekedar ini ya, mungkin sekedar tambahan saja sedikit. Apa yang Mbak Isna tulis di sini,
yang teman-teman sebut sebagai puisi itu, bagi saya interpretasikan sebagai yang namanya tembang itu sendiri. Karena kalau kami di Jawa, kami itu tabu teman-teman untuk langsung bilang, "Heh, kowe ora entuk mangan ning ngarep lawang. Kamu tidak boleh makan di depan pintu." Itu tuh kayak kita itu tabu untuk langsung bilang, "Jangan kumpul kebo," ini segala macam. Itu tuh sangat tabu gitu loh. Jadi bagaimana cara kita itu memberi nasihat, itu tuh kita harus pakai yang namanya tembang atau paribasan. Jangan makan depan pintu. Anak gadis tidak boleh keluar di atas jam 6 sore. Nanti dicaplok buto. Dicaplok apa ya? Buto ya apa ya? Demit kayak gitu. Terus jangan potong kuku malam-malam, jangan keramas malam-malam, yang sebenarnya tuh maksudnya mereka itu bilang kayak, "Nah, kalau kamu mandi malam, kamu keramas, terus tok bawa tidur, adanya kamu sakit," bener toh? Nah, cara orang tua kami, ya apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu bilang, memberi nasihat itu seperti itu. Dan secara tidak langsung, puisi-puisinya Mbak Isna ini saya interpretasikan sebagai kayak suatu bentuk nasihat untuk kayak, mulai loh, pulang loh. Your roots call you loh. Sama seperti Mas namamu siapa? Mas Asra, ya kan? Wah, mungkin your roots di Yaman call you loh, atau your roots di mana call you loh. Ya kan kita nggak ngerti ya. Nah, kemarin waktu di Bangkok itu, karena banyak sekali yang datang dan mereka itu background-nya bukan orang Jawa, jadi mereka susah mungkin untuk mengerti ini. Makanya kita waktu itu sempat nembang di sana ya Mbak Isna, supaya mereka ngerti. Salah satu tembang yang saya suka itu Serat Wedotomo. Mbak, ayo. Iya, Ya. Itu tuh bilang bahwa mungkin teman-teman juga sudah tahu, itu tuh bilang bahwa mau seberapa tingginya kamu, mau seberapa pinternya kamu, tapi kalau kamu hidup tanpa pegangan, tanpa agama, kamu itu tidak ada apa-apa loh. Nah, itu yang terjadi di tanah Jawa. Makanya dia bilang gini, "Mingkar mingkurengang koro akarono karnan marti siwi sinawung resmining kitong sinupo sinukarto mreh ketarto pakartining ngelmu luhung." Mreh ketarto pakartining ilmu luhung. Mau seberapapun ilmumu itu tanpa budi pekerti, nothing. Kang tumraping tanah Jawa, yang terjadi di Jawa, agama ageming aji, bahwa agama itu identitas diri. Sebenarnya agama kayak kepercayaanmu itu loh, itu tuh ajining diri gitu kan. Nah, jadi itu cuma mau bilang, kowe iki sak pinter-pintermu tidak ada artinya kalau kamu tidak berbudi luhur, tidak punya pekerti, sama tidak ada pegangan diri. Tapi harus ditembangkan seperti itu. Ini sedikit tambahan aja teman-teman. Satu lagi, menanggapi Mas, tadi Mas bilang tuh kayak, penulis tidak perlu promosi atau apa. Kayaknya susah ya, kalau penulis tidak ikut promosi di Indonesia ya. Ya toh, saya yakin untuk Mbak Isna aja untuk menerjemahkan bukunya dalam bahasa Inggris saja perlu effort yang banyak. Secara kapital dan secara effort yang lain. Ada salah satu teman saya penulis namanya Nuril Basri, kalau seumpamanya teman-teman sudah kenal. Nuril pernah cerita, "Mbak, in order to get my books translated, mereka harus ngerogoh kocek 80 juta loh, hanya untuk getting translated. Itu belum promosi, belum penerbitannya. Ya nanti kalau seumpamanya habis publikasi bukunya sold out. Kalau enggak kan rugi bandar ya." Jadi kenapa masih banyak sastra Indonesia yang belum dikenal di luar itu mungkin karena itu. Mungkin karena itu juga Pramudia sampai sekarang tidak pernah dapat Nobel Sastra ya, yang dapat Hankang ya. Ya kan, bisa jadi. Tapi saya dengar informasi nih kemarin waktu di Bangkok, kumpul sama orang-orang itu ternyata
Han Kang itu dapat Nobel itu berkat 20 tahun upaya pemerintah Korea untuk memajukan sastra mereka ke internasional dengan dana penterjemahan ke segala bahasa. Jadi Pemerintah Indonesia bukan sibuk murni hanya karena dia sendiri, bukan hanya karena karyanya dia, tapi karena pemerintah punya Effort ya. goal untuk memang mengangkat sastra mereka. Jadi kita jauh lah, ya, sorry. pemerintah Indonesia Dua pemerintah kita masih MPG. menafikan perkosaan massal tahun 98. Iya, pemerintah Indonesia sibuknya MPG tuh teman-teman. Nah, anyway saya menutup kesan pesan saya tentang buku ini karena beneran saya, aduh, Mbak Isna, bukumu benar-benar saya kayak aku speechless sekali. Cuman bisa tak tulis resensinya. Iya, resensinya ada di mana? Tolong ceritain karena Resensinya teman-teman, bikin aku mau nangis juga karena wow, kebaca ya ternyata gitu. teman-teman nanti bisa baca resensinya di idwriters.com. Itu ada Mountains More Ancient. Saya pengen menutup kesan pesan saya dengan satu quote. Kalau satu refleksi saya ingat seorang penulis Prancis namanya Honoré de Balzac. Dia menulis A Journey to Java, tapi tidak pernah ke Jawa. Karena yang melakukan perjalanan ke Jawa itu teman dekatnya Grand Besagon. Tapi dia bisa menulis. Happy are those who die in Java. Berbahagialah mereka yang mati di Pulau Jawa, ya kan? Nah, di buku ini saya diajak untuk melihat atau memandang dan berkata, oh, banggalah kamu ketika kamu itu sebagai orang Jawa dan mati sebagai orang Jawa, still holding the value of Jawa, seperti orang Jawa seperti seperti Pak Wage, Pak Parto dan juga Wulan, ya kan? Even though they have, meskipun mereka sudah tidak pernah bisa lihat Jawa lagi. So Mbak Isna, thank you ya for writing this book gitu ya, membuatku untuk kayak aduh, aku bangga sekali dengan rootsku as orang Jawa, and I'm sure kayak teman-teman di sini yang bukan orang Jawa, I'm sure like you are also proud of your roots juga. Aduh, aku mau nangis Mbak Sike. Mbak Deska. Jadi saya jadi ingat tadi kalau Mbak Deska bilang bangga sebagai orang Jawa, jadi ingat cerita-cerita Senopati Pamungkas. Di situ dibilang kerajaan Mongol tuh nggak pernah bisa berhasil menaklukkan Jawa karena mereka bingung kok di tanah yang lembek ini kok kami nggak bisa menjajah menaklukkan ini, yang 2 kali datang ekspedisinya dua-duanya gagal gitu. Jadi mungkin buat orang Jawa sini berbanggalah dengan tanah yang lembek tersebut. 20.000 orang Mongol itu matinya di hutan Jawa. Jawa ya. Malaria karena demam berdarah, whatever. Iya. Mungkin Bapak mau komentar mungkin tentang bukunya? Baca resensinya. Oh, nggak apa-apa. Sebenarnya waktu Piala Dunia di Cape Town di Afrika Selatan itu sudah diulas tuh waktu itu. Ada ada Piala Dunia kan tahun berapa itu waktu itu 2010 ya. Di situ kemudian Kompas kirim orang, kemudian dia juga cerita tentang komunitas Jawa yang ada di situ gitu. Tapi waktu itu saya juga baca, terus saya juga kagum juga, jauh juga dia traveling dari Jawa ke Afrika Selatan. Kebetulan kakak ipar saya dari duta besar di Namibia. Jadi saya waktu itu pengen trip ke Namibia, tapi kena COVID kan, jadi nggak jadi gitu. Pengennya sih ke Cape Town juga, mau lihat hiu putihnya kan. Great White Shark-nya kan ada di situ kan. Tapi saya dari dulu senang dengan Cape Town dan juga pantai bilangnya Cape of Good Hope katanya. Karena kalau kapal Belanda sudah bisa sampai situ, berarti dia sudah bisa aman nyebrang ke Asia. Karena selama perjalanan tuh dia akan kena tofan, kena ombak, kena segala macam, dia makanya sampai di Cape of Good Hope. Itu sejarah ini yang saya senang, pengen pergi ke Cape of Good Hope itu untuk melihat inilah jalurnya peradaban zaman dulu yang meskipun menjadi perbudakan di kita gitu. Seperti itu. Tapi kemudian dengan adanya apartheid, ada saya juga nggak terlalu suka dengan Afrika Selatan. Tapi saya pencinta berat dengan komedian dari Afrika Selatan, Trevor Noah.
Jadi saya kembali seneng juga dengan orang itu. Tapi saya tahu ada Soweto, ada ini, jadi saya bisa bayangin ada shanty house yang atapnya seng gitu kan, orang-orang Jepang gitu kan ya. Dan mungkin orang-orang Jawanya adalah jadi apa, pembuat furniture atau pengukir ya, seperti itu yang lebih artistik ini ya. Jadi saya akan beli bukunya dan saya akan baca. Ada. Tapi kenapa Pompi tertarik untuk mengikuti diskusi ini? Oh enggak, karena saya baru tadi kan saya feel guilty karena nggak bisa sempat ke Gramedia untuk beli gitu. Jadi tadi saya coba googling mau baca resensinya aja. Dan saya tahu ada 3 tokoh itu, ada point of view dari 3 orang dan ini perbudakan seperti itu kan. Dan kalau perbudakan yang buku saya pertama yang tentang perbudakan kan Kunta Kinte, yang perbudakan saya dibawa ke Amerika itu kan, yang dia mencari rootnya juga. Iya, ya, kalau ini Kunta Kinte itu. Jadi ya, oke lah. Tapi pasti saya bisa lebih banyak bicara kalau saya sudah baca. Terima kasih Pak. Ada yang mau bahkan Pak. Ya. Terima kasih. Nama saya Adityawan. Pertama, selamat Mbak Isna. Kemudian untuk Ocehan Random, selamat juga. Setahun ya, ulang tahun. Mas Hasto juga. Ini pertama kali saya ke Kios Ojo Kios, akhirnya kesini juga. Karena join, jadi saya paksain dan karena Mbak Isna memaksakan dengan senang hati, gimana? Oke. Ya, jadi saya senang sekali membaca bukunya dan sangat piawai dalam memainkan 3 sudut pandang tokoh itu dan menceritakan sesuatu yang menyedihkan dengan indah atau sebaliknya gitu ya. Dan itu bukan berarti memperhalus tapi memperdalam maknanya gitu, kayak sesuatu yang menyedihkan diceritakan dengan sangat sastrawi gitu ya. Dan itu menjadi lebih dalam gitu. Dan terima kasih juga sesuatu yang saya pernah dengar sama waktu itu jika ada di Kompas saya juga baca ada ya gitu, tapi ketika baca buku ini jadi personalized gitu ya, jadi cerita yang tadinya hanya pengetahuan jauh di sana, ketika baca buku ini saya langsung bisa berempati dengan masalah ini, membayangkan orang-orang yang terpaksa keluar dari tanah yang dicintai dan tidak bisa balik, itu seperti mungkin kayak mengingat para eksil di Eropa dan mana-mana yang nggak bisa balik gitu ya. Saya nggak tahu pembandingnya sama atau tidak, tapi ini sebuah cerita duka sebenarnya yang dihadirkan kembali gitu, sesuatu yang terpinggirkan dihadirkan kembali kepada kita. Dan saya sangat senang membaca buku ini. Mungkin itu sebagai tanggapannya. Terima kasih sekali lagi, selamat Mbak Isna untuk bukunya. Dan juga kesehatan dan selamat. Ya, Mbak Lita. Terima kasih Mbak Isna atas kesediaannya untuk mengisi ulang tahun Ocehan Random begitu. Saya sudah lama sebetulnya baca. Maksudnya sudah baca review-review Sapaan Sandiri gitu, tapi baru sempat minggu lalu bacanya gitu sampai selesai, sampai tuntas. Yang saya bayangkan adalah bagaimana Mbak Isna terbiasa menulis sesuatu yang faktual gitu ya, karena sebagai aktivis lingkungan, terus tiba-tiba ini menulis sastra gitu. Kenapa saya sebut sastra? Karena saya merasakan sekali Mbak Isna bisa melakukan pemilihan diksi gitu ya. Pemilihan diksi yang benar-benar tidak sembarangan gitu. Kalau menurut saya, misalnya ketika adegan Wulan di Ruda Paksa ya oleh Kemek, ini spoiler, maaf buat yang belum baca, tapi mungkin bisa jadi penasaran. Mbak Isna bisa menggambarkan kesakitannya Wulan, tapi tanpa ada satu adegan yang vulgar gitu. Dan saya bisa merasakan itu sesuatu yang menyakitkan, tetapi tanpa menggunakan kata-kata yang berdarah-berdarah atau yang membuat kita mual gitu.
Dan buat saya itu satu keindahan dan kemampuan yang tinggi sekali untuk bisa melakukan penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah sastra gitu Mbak Isni. Yang kedua, saya pustakawan, kemudian penerjemah juga. Saat ini saya sedang menerjemahkan cerita tentang pustakawan di Timbuktu yang melakukan penyelamatan naskah-naskah kuno karena perang. Ketika Mbak Isna barusan menyebut tentang arsip-arsip di Cape Town gitu, kira-kira bagaimana ya nasib arsip-arsip di sana gitu Mbak Isna? Karena yang kita tahu di Afrika itu kan sudah iklimnya seperti itu, kemudian hewan-hewan pengerat gitu ya. Saya baru dalam beberapa bulan ini berjibaku dengan rayap, jadi saya sedang melakukan developing sebuah perpustakaan gitu. Jadi saya ngebayangin di sana gitu. Ini buat orang yang belum pernah ke Afrika gitu Mbak Isna, bisa dikasih gambaran sedikit nggak? Terima kasih. Kasih Rita. Mungkin saya jawab yang kedua dulu. Cape Town itu mungkin nggak bisa dibilang adalah kota yang tipikal untuk Afrika. Cape Town itu adalah kota Eropa sebetulnya. Bangunan-bangunannya itu bangunan-bangunan Eropa. Bangunan kolonial seperti di sini itu ada di sana. Misalnya di Kota Lama, walaupun nggak kerawat di sini ya, tapi di sana tuh bangunan-bangunannya tuh seperti itu. Malah kan pejabat-pejabat VOC yang sukses di sini itu di sana menjadi dia naik pangkat di Cape Town sebagai gubernur jenderal atau apa. Jadi itu kedekatan apa namanya kolonial antara Indonesia dengan sana itu erat sekali. Jadi arsipnya tuh ada di dalam suatu gedung yang bagus dan katanya itu mendekati yang Leiden punya ininya sistemnya. Gitu. Jadi mungkin beda sekali dengan Timbuktu yang negara yang apa ya? Mungkin dari masa ke masa pemerintahannya juga labil gitu ya. Jadi masa apalagi ya mungkin masa apartheid itu apa namanya ya bisa dibilang adalah masih pemerintahan kolonial. Setelah apartheid bubar, Cape Town yang partai yang menang apa namanya yang menang di sekitar Cape Town adalah tetap partai kulit putih. Sedangkan yang lain-lain mungkin ANC gitu-gitu ya. Jadi memang ini Cape Town ini anomalis sebetulnya. Jadi arsip terawat baik. Tadi pertanyaan pertama saya jadi lupa. Diksi. Oh, tentang diksi. Oke, mungkin iya betul saya kerja di bidang lingkungan, saya kerjanya 30 tahun nulis laporan yang semua benar harus ada fakta, mesti ada analisa, mesti ada referensi yang nggak boleh salah. Tapi saya punya kecintaan terhadap sastra dari kecil dan waktu luang saya itu saya nggak pernah baca buku lingkungan. Saya mau melihat GG teman saya lama yang dulu di ISEL kita kerja bareng ya. ISEL itu Indonesian Center for Environmental Law. Tapi jadi semua waktu lowong saya itu saya baca buku non lingkungan dan khususnya fiksi itu yang saya baca. Saya malas lah baca buku lingkungan lagi sehari-hari kerjaannya itu. Oke. Jadi waktu pada saat udah mulai nulis itu saya tuh malah kayak merasa terliberasi, terbebaskan dari pakemnya laporan harus begini, apalagi kalau untuk
organisasi-organisasi tertentu kan maunya harusnya strukturnya begini, formatnya begini, itu yang semua udah ditentukan, saya nggak boleh berkreasi gitu. Walaupun ada beberapa buku yang kita bikin soal lingkungan, misalnya tentang kesuksesan satu lembaga di Flores yang air dan sanitasinya menjadi lebih baik, itu saya bisa berkreasi karena kliennya berkawan sama kita gitu. Tapi jadi akhirnya ini menjadi buat saya ya, proses nulis ini juga kayak proses pembebasan diri gitu mungkin ya, bahwa tiba-tiba nggak ada aturan. Saya mau nyoba masukin tembang, masukin puisi, mau masukin apa, saya explore aja, saya terserah gitu. Kalau bunyinya enak ya saya masukin, kalau enggak gitu. Jadi yang bab-bab pertama yang suara Wulan itu juga saya bikin, walaupun saya nggak sebut puisi ya, saya sebutnya verse. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi kalau di sistem sastra, saya soalnya sempat les minta diajarin sama lulusan sastra Jawa mengenai jenis-jenis tembang mocopat. Tapi ada yang namanya geguritan yang nggak pakai apa namanya ritme apa meter yang khusus yang khas. Jadi boleh bebas. Itu yang saya pakai. Jadi itu gara-garanya karena naskah saya masukin lewat teman ke satu penerbit, ditolak. Terus saya bilang, oke, ini kayaknya bab-bab pertama ini mesti kayak bang gitu ya. Coba dia, terus saya coba beberapa halaman, saya bikin seperti itu ya, versus begitu. Terus saya di meja makan saya kasih ke anak saya sama suami saya, coba baca mana yang lebih enak. Mereka bilang yang pakai guguritan itu. Jadi ya udah, saya jalan pakai itu. Jadi ini emang, dan nggak tahu ya, mungkin buat saya akhirnya kalau dibilang apa, otak sebelah kiri sama otak sebelah kanan kayak terseimbangkan gitu, mungkin ya. Saya juga nggak tahu gimana meriksanya, cuman rasanya akhirnya ini ada outlet, keinginan untuk menulis dan merangkai kata-kata, itu ada tempat untuk saya curahkan gitu, yang mungkin terpendam sebetulnya terlalu lama gitu loh. Jadi omong-omong nih Pak Isna bilang soal lingkungan, jadi nyampernya karena sebagai toko buku saya mau promosi juga, ada buku ada buku tentang buku sastra fiksi tentang lingkungan, judulnya Debu Morowali. Di sebelah situ terbitan dari Celios, penulisnya Mas Bima Yudhistira, ekonom. Jadi silakan, itu fiksi berdasarkan kisah nyata tapi tentang lingkungan gitu ya. Oke, waktu udah jam 5. Ya boleh Pak, ya silakan, mungkin kita berapa. Oh ya, Mbak Isna, terima kasih sekali lagi bukunya. Terus terang, saya memang penggemar budaya Jawa seperti Asra, bahkan terlalu ekstrim. Saya sampai bilang ke anak saya, kamu kalau cari cowok, karena saya agamanya Katolik, pastikan dapat Katolik Jawa ya. Kata anak-anak saya, Bunda, Katolik aja udah susah, Jawa lagi. Yaudah, terserah. harus ke Salatiga. Tapi sebenarnya ada satu Mbak yang menurut saya tadi Mbak Isna sempat singgung atau Asra tadi singgung mengenai Abi. Saya kagum dengan cara Mbak Isna memposisikan Abi di epilognya. Karena kan Abi terpaksa ya, sekali lagi ya, Abi kan terpaksa harus dijual kan pada waktu itu kan. Sementara kalau mudah-mudahan pemahaman saya benar bahwa rasa keibuannya Wulan kan juga sudah muncul pada saat itu. Tapi saya tidak menyangka bahwa Mbak Isna, apa yang membuat Mbak Isna memposisikan Abi bahwa akhirnya dia tidak memelihara atau mendendam terhadap Wulan,
terhadap Wulan maupun Parto eyangnya, dan bagaimana dia betul-betul bahkan sayang kepada adik tirinya. Boleh saya tahu, Mbak, kenapa itu yang dipilih? Oke. Sebetulnya sama Parto dia deket dengan sama Buning kan. Ya. Jadi waktu Wulan masih belum terlalu mau sambut sebagai bayi, Buning yang nembangin dan Parto yang main-main sama dia dari kecil. Kenapa saya bikin Abi nggak dendam? Karena sebenarnya banyak cerita ini tuh yang saya nggak terlalu plotkan gitu. Jadi pada saat saya menulis, saya ngikutin alurnya aja, dia mau kemana gitu. Jadi sebetulnya proses nulis ini buat saya pelajaran besar. Bukan aja soal tulis menulis, bukan aja soal merangkai kata-kata yang non scientific gitu ya. Tapi apa ya? Saya mesti percaya pada cerita itu gitu. Saya malah merasa nggak boleh saya menghalangi. Jadi cerita itu mau kemana saya ikutin. Ngerti nggak? Jadi sebetulnya saya masih nggak ngerti bagaimana itu terjadi. Tapi itu terjadi. Sekarang kan saya lagi nulis yang satu lagi, baru selesai satu naskah lagi yang non-fiksi kreatif. Itu proses menulisnya beda sekali untuk saya. Yang ini itu emang kayak cerita, saya suka bilang cerita ini apa sih, aching to come out. Jadi ada cerita yang udah kepingin keluar, saya cuman menjadi wahananya gitu. Saya juga nggak ngerti, cuman rasanya itu yang terjadi. Karena saya nggak kayak itu yang terakhir itu 1/2 jam selesai, yang epilog itu. Jadi benar-benar saya merasa tuh kayak saya ikutin aja deh, maunya gimana. Ya, saya sama juga, Pak. Saya jadi ingat waktu baca buku ini, saya sempat bergumam nih tentang bagaimana menurut saya si Abi ini tuh bisa hidup bebas kan, jadi dari budak menjadi manusia merdeka kan. Nasibnya baik, dia berhasil mengumpulkan uang untuk membebaskan keluarga dia gitu. Terus saya bergumam, wah ini si Pak Parto ini nih selama hidupnya nih banyak berbuat kebaikan nih, karmanya bagus banget gitu. Saya sempat bergumam begitu tuh. Misalnya dia bisa jadi seorang budak, udah anaknya diperkosa, terus punya anak yang tidak diinginkan, anak haram, tapi malah anak haram itu tersebut yang menyelamatkan dia gitu. Jadi waduh, banyak pahalanya kali waktu hidupnya kayak Patu. Sama jadi ingat cerita, jadi saya ingat cerita lagi nih, buku novel Katri namanya, kalau pernah baca, sama persis dia ini sebenarnya ternyata dijadikan fiksi yang anak haram juga diperkosa, tapi dia cukup lama untuk menerima anak itu sebagai anaknya dia gitu. Jadi silakan dicari juga buku Katri kalau mau tertarik membacanya. Oke, ada lagi yang mau komentar mungkin terakhir sebelum kita tutup, nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung lagi dengan Mbak Isna nanti. Mungkin ada yang mau satu pertanyaan lagi terakhir atau komentar? Ya, nggak ada. Oke. Ya, mungkin Mbak. Mungkin dari siapa? ada yang udah baca 2 bahasa belum? Belum. Saya penasaran sih Mbak, karena sebagai penerjemah nih, kan kalau menerjemahkan itu selalu memutar POV kan. Jadi misalnya dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, saya pernah menerjemahkan cerita tentang orang Spanyol gitu, cerita tentang sebuah gerakan di Spanyol, dan itu
jargon-jargonnya kan jargon orang Spanyol gitu Mbak, dan saya kan nggak bisa menerjemahkan plot gitu. Langsung sesuai kalimat yang dituliskan oleh penulisnya gitu. Saya harus cari yang pas jargon itu ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, dari Indonesia ke Inggris juga gitu kan. Saya sering berusaha berpikir dari cara orang yang native berbahasa Inggris gitu untuk bisa supaya ini pesan ceritanya bisa ditangkap gitu oleh mereka yang mungkin nggak tahu kita ini kayak apa sebenarnya gitu kan. Nah, saya jadi penasaran Mbak Isna bisa menuliskan dalam dua bahasa ini gitu ya. Selain dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni gitu, caranya mengotak-atik POV ini ada trik khusus nggak Mbak Isna? Mungkin yang mungkin saya perlu cerita sedikit juga bahwa saya kalau orang tanya ini terjemahan ya, saya bilang ini bukan terjemahan, ini saya menulis dalam bahasa Inggris juga gitu ya. Karena ada bagian-bagian misalnya yang mengenai apa namanya tradisi Jawa, apa siraman atau apa, itu saya tambahin penjelasan untuk orang yang non Indonesia untuk lebih paham. Tapi apakah ada trik tertentu di kepala saya gimana supaya ngebayangin orang di Afrika Selatan yang belum pernah dan mungkin belum tidak akan pernah berkunjung ke Indonesia harus bisa memahami ini gitu. Jadi memang kalau dibilang plug 100% ini terjemahan sih enggak gitu. Ini saya bilangnya versi bahasa Inggris sama versi bahasa Indonesia. Tapi emang akhirnya tuh saya juga pakai editor bahasa Inggris ya yang native speaker, karena saya yakin betul bahwa pada saat menerjemahkan dan udah ngedit sendiri berapa kali, itu masalah grammar saya mengenai past tense, present tense itu tuh agak ngaco gitu, karena ya bahasa Indonesia kan bebas gitu ya, maksudnya kita nggak harus mikirin ini pakai jadinya dia bantuin sama dia nemuin beberapa apa sih istilahnya idiom yang tidak tepat, yang saya pakai yang tidak tepat. Jadi ya itu proses. Ya tadi ada yang bilang soal biaya, itu ya itu biaya biaya sendiri gitulah. Tapi tanpa dia koreksi saya juga nggak pede untuk dan pada akhirnya Kabar Media kan yang editornya juga orang editor in chiefnya kan juga orang Irlandia, jadi dia review lagi. Jadi emang agak susah. Nah, yang menarik lagi ini adalah kemarin dari Bangkok dibilang bahwa ada satu penulis yang juga dapat shortlist. Saya lihat interviewnya dia bilang karena waktu itu diwawancara itu dia sama penerjemahnya, karena dia tulis dalam bahasa Thai tapi buku itu di festival apa gitu dalam bahasa Inggris. Terus si Viraporn ini penulisnya nyentrik orangnya bilang bahasa Thai nggak ada punctuation, nggak ada titik koma, nggak ada tanda baca segala macam gitu. Nah ini nanti karena semua yang shortlist kemarin akan diterjemahkan dalam bahasa Thai. Jadi nanti saya pengen tahu juga nggak ada titik koma seperti apa. Jadi menarik juga sih sebetulnya ya of course saya nggak akan bisa baca ya dan nggak akan bisa review. Cuman bahwa akan mengikuti bahasa dan cara orang baca. Ya, I guess orang Thailand kan kita kemarin tuh ke keliling book fair-nya dia. Orang Thailand tuh bacaannya tuh, waduh, topiknya beragam banget gitu. Deska kalau masih ada dia tahu pasti. Tapi apa namanya? Tanpa tanda baca ternyata tidak mengurangi kemampuan untuk memahami sesuatu. Yang kadang-kadang kan kita kalau zaman dulu ya, zaman saya
koreksi surat resmi ke pemerintah gitu yang nggak ada titik komanya, itunya itu kan ini harus ada titiknya, ini ada komanya, ini dipecah jadi 2 kalimat kayak gitu kan. Tapi kalau nggak ada titik koma kayak apa ya? Bingung juga. Ada Mbak, kalau saya buku terbitan margin kiri ya, yang terjemahin si siapa itu, yang Spanyol. Aku pernah Sony. baca. Hah? Yang terjemahin Mas Roni bukan? Bukan Mas Sony, Astrid. Astrid. Saya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya baca bukunya, enak sendiri Mbak. Karena saya harus fokus dan merasa, dan ini penuh kekerasan, isinya tuh keras banget kehidupan di sana. Jadi sih saya baca sambil saya berusaha memahami, oke ini titik kali ya, oke ini koma nih, oh ini. Jadi di aslinya juga nggak ada titik koma. Kayaknya nggak ada titik koma, jadi itu nggak ada titik koma. Aku lupa judulnya. Stres dong bacanya. Stres. Itu kalau referensi baca Jose Samarago, Iya. Jose Samarago itu dia meminimalisir penggunaan tanda baca. Jadi paling titik koma udah. Itu enggak enak. Itu yang pertama dan terakhir. Setelah itu setelah ketemu Astrid saya terus mikir, setiap kali ada terjemahannya Astrid nih ada titik koma. Lagi frustrasi banget buat saya baca buku itu karena udah emosi jiwa, karena ceritanya juga stressful, berat, lalu nggak ada titiknya. Jadi saya kan bingung nih, emosi saya harus di mana nih berhentinya gitu loh. Saya penasaran sih, sayang saya nggak bisa. Oh nanti kalau terbit saya tanya. Kebetulan teman saya dia bisa bahasa Thai dan dia jatuh cinta sama Thai. Jadi dia bilang kalau saya boleh kabur, saya akan kabur ke Thailand instead of tinggal di Indonesia. Saya coba ya. Oke. Saya tanya. Belum, nanti Oktober sih keluar ya. Iya Mbak. Kalau titik aku dikasih tahu. Makasih Mbak Isna. Oke, terima kasih teman-teman. Karena sudah jam nggak kerasa 1,5 jam, jam 5.36, kita tutupi saja kali ya. Tadi kita bisa ngobrol santai kok. Kami tutup jam 9 kalau mau nongkrong sekalian ngobrol sama Mbak Isna dan Mbak Lita dan lain-lain. Mungkin sambil merencanakan kapan lagi acara ocehan random ya. Jadi selamat buat ocehan random nih, ulang tahun pertama. Tepuk tangan buat ocehan random. Semoga bisa tetap membuat acara online dan offline. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang juga tentunya untuk ikut aktif semuanya bertanya dan komentar. Terima kasih sekali juga Mbak Isna. Semoga bisa menerbitkan naskah kedua ya secepatnya. Kamu kan mungkin novel juga mudah-mudahan nanti. Ya yang ini bukan, maksudnya setelahnya mungkin mudah-mudahan novel lagi karena ditunggu, karena memang tadi seperti Bang Logo bilang karya pertamanya sudah seperti ini, apalagi nanti. Itu namanya tekanan. Doa. Terima kasih. Kakak Bandung Mbak. Jadi sebenarnya saya buka rahasia. Buku itu udah lama ada di rak buku saya. Iksaka Banu. Iya kali. Kamu udah baca Sapaan Sanggiri belum? Belum. Udah gue tahan, udah gue beli. Saya baca. Kamu harus baca. Iya. Lama-lama kan bosan ya ditanya. Aduh Banu. Sama nih. Berarti ini tekanan yang diberikan dari saya. Mungkin tutupan dari Mbak Isna, silakan Mbak Isna. Terima kasih banyak Mas Asra, Kios Ojo Keos. Saya baru pertama kali ke sini, sangat terkesan. Ocehan Random selamat ulang tahun, semoga tetap berjaya dan bacaan-bacaannya makin banyak yang menarik. Buat teman-teman yang datang walaupun nggak kenal, ada yang kenal, terima kasih banyak sudah menyempatkan sore ini hari Jumat. WFH atau WFM katanya in the mall. Udah mulai ya pakai sekarang ya, lupa saya buat PSN. Terima kasih ya. Sama ya, terima kasih juga. Pengumuman juga buat hari Minggu yang ingin datang. Kami hari Minggu ada acara puisi open mic dengan Mbak Sinta Haryadi penulis dan Ayah Rompas penulis juga. Jadi silakan datang hari Minggu jam 4 sore sampai jam sore lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isna di sini aja jadi
Asra bisa beli bukunya ya. Bisa Bang, di sini Bang. Yuk, Iya, di sini. Oh ya, 30 ada juga ya? nggak ada ada peluncuran buku seri Temponya Munir. Ada pokoknya. Nah, saya mau ke toilet dulu. Kita tahu oh iya Dodol. Kita start sini. Kita berdiri di sini. Dari sini sini kan? Sini kan? Namanya musim berharap. Tadi Sini nggak ada background. Mbak Lita, Mbak Juin, aku off dulu ya. Thank you. Bye bye. Terima kasih. Ah. Foto bareng-bareng. Ya, yuk, ya, yuk. Tangannya siapa yang ini? Mbak Susa minta tolong. Masnya, masnya. Masnya. Masnya lah. Berkumpul semuanya. Kita sini dong. Yuk. Megangin ini. Tapi di depan tinggi, nanti kan belakang. Itu jangan dikenain. Dah, sini. Maju lagi Mbak Isna. Oke. Oh, yang mana? Wah, hari dulu lagi. Yuk. Ayo terus. Yuk. Yang pas depan. Iya, ini aja dulu. Iya. Mbak. Sini Mbak, sini Mbak. Kita sama aku. Kita cari tempat. Ya, sip. Minggir. Sebelah. Berdiri aja nggak apa-apa. Duduk. Lah. Mendekat ini. Pegang bukunya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ini pakai itu. Bisa nggak? Bisa atau kalau bisa ini juga yang berdiri ya. Nggak apa-apa munduran nanti gampang. Oke. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, 1, 2. Nah, ini kayak 5, 6, 7, 8, 9. Ini. Ya. Oke. Pasti gue ikut banget ya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Oh, iya, saya angkatan saya. Oh, Tahun 90, jadi angkatan teman-temanku ada Mira. iya, Lira. Masih Ketemu. Astri juga. Sari. Saya saja. Iya. Itu kakak ikut saya. Hah? Iya. Sari? Iya, itu suamiku. Oh ya? Kakaknya Wadi. Iya. Gimana kenal? Penerjemahan nih kok tertarik Oh ya. Iya, tentang seni penerjemahan. penerjemah peneliti ya. Apa tadi? Bagian kiri ya. Bagian kiri. Baru Februari. Ya aku udah beli buku tentang Sebenarnya kecil ya. yang pot santai. Apa? Di sini. Oh. Jimmy. Ya. Sepi. Nadine. Suaminya Sari sama kakak yang paling tua. Mari Mbak. Jadi dulu di Iskandar Shah atau apa? Sini saya senang. Sini. Ya pasti ada waktunya. Nama ayah.
Coba aja tegur tuh, yang pakai baju hijau. Itu suamiku. Didi namanya. Ya. Makasih banyak ya. Thank you. Ada foto sama tante istana. Oh, ada yang boleh. Foto sama istana. Iya. Ada berdua dulu. kawannya Pakai yang ini. Oh iya, itu ya. yang Oh, bawa. Kita gombal.